Halo semuanya, saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Bella Kartika dengan NIM 06620305000164 dari kelas 2AD jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kas dan piutang. Berhubung penjelasan saya kas dan piutang, awal pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu kas. Baiklah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kas agar mempermudah untuk memahami materi selanjutnya. Bisa kalian lihat di PowerPoint tertera 3 pengertian kas. Di sini bisa kalian lihat, yang pertama kas, aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau financial instrument didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Yang kedua, kas, aset paling liquid, media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur mencatat item-item lain. Ketiga, kas, aset lancar yang meliputi mata uang logam, uang dalam peredaran, dan item lainnya yang berfungsi sebagai alat pertukaran dan sebagai dasar pengukuran dalam akuntansi dan biasanya sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan. Di dalam kas terdapat pelaporannya. Di sini pelaporan kasnya yaitu yang pertama setara kas atau kas ekuivalen, investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Yang kedua, kas yang dibatasi penggunaannya, yaitu kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Yang ketiga, cerukan bank atau bisa disebut sebagai bank overdrive. Terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jika jumlahnya material, maka perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Nah, di dalam kas terdapat karakteristik. Yang pertama, aset perubahan yang sangat liquid. Yang kedua, kas juga bisa digunakan sebagai suatu standar pertukaran. Dan ketiga, juga bisa digunakan sebagai basis perhitungan juga pengukuran nilai. Sifat-sifat kas dan jenis-jenis kas. Yang beberapa sifat-sifat kas yaitu hampir semua transaksi perusahaan. Kedua, harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain. Mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Di sini terdapat beberapa jenis kas. Yang pertama, PT kas atau kas kecil. Yang kedua, kas di bank. Yang ketiga, pelaporan kas. Yang keempat yaitu kas equivalence. Yang kelima, restrict kas. Yang keenam, bank overdrive. Nah, ada juga loh yang termasuk kas dan tidak termasuk kas. Baik, kita terlebih dahulu kan yang termasuk kas. Yang pertama, uang tunai dalam wujud kertas dan logam. Yang kedua, uang perusahaan yang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu. Yang ketiga, cek yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, kasir cek atau travel check yang dikeluarkan oleh suatu bank umum. Yang kelima,
Kasir cek yang dibuat dan juga ditandatangani oleh suatu bank dan ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya. Yang terakhir, wesel pos yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika ingin digunakan. Nah, kita masuk ke tidak termasuk kas. Yang pertama, deposito berjangka atau time deposito adalah uang simpanan di bank yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu saja. Yang kedua, uang yang sudah disediakan untuk tujuan tertentu sehingga penggunaannya akan sangat terikat. Contohnya adalah dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post date check yang bisa dikategorikan dalam kas sebelum jangka waktunya tiba. Yang terakhir, nomor 4, perangko. Pengendalian kas dan pengendalian kas internal. Pengendalian kas terdapat dua, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Yang selanjutnya, pengendalian kas internal. Tujuan pengendalian internal kas ini adalah memberikan jaminan yang wajar bahwasanya aktiva bisa dilindungi dan digunakan untuk bisa mencapai tujuan usaha, memberikan informasi bisnis yang lebih akurat, serta agar karyawan mampu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Nah, jika kalian sudah memahami kas, kita masuk di piutang. Terdapat 3 pengertian piutang yang tertera. Yang pertama, piutang itu salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Piutang atau aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Di sini terdapat piutang juga, itu tagihan-tagihan perusahaan atas uang, barang-barang, atau jasa-jasa kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya jika sudah sampai waktunya. Dalam akuntansi, pengertian tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Nah, kita masuk di klasifikasi piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang. Piutang diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang dagang atau non-dagang. Perusahaan mungkin melakukan simplifikasi piutang dagang. Biasanya item paling signifikan yang dimilikinya ke dalam piutang usaha dan wesel tagih. Nah, piutang usaha itu janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Sedangkan wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Next, kita masuk di pengakuan piutang. Nah, di pengakuan piutang ini terdapat diskon dagang, diskon tunai, dan tidak diakuinya unsur bunga. Nah, di diskon dagang ini untuk menghindari perubahan katalog yang sering terjadi untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Diskon dagang biasanya disebut dalam persentase. Yang kedua, selanjutnya yaitu diskon tunai atau diskon penjualan. Untuk mendorong pembayaran yang cepat, diskon tunai biasanya disajikan dalam termin dalam akuntansi seperti 2/10, 2/30, atau 2/10 EOM, net 30 EOM. Selanjutnya, tidak diakuinya unsur bunga. Idealnya, perusahaan harus mengukur piutang berdasarkan nilai sekarang, yaitu nilai diskonto dari kas yang akan diterima di masa depan. Penilaian piutang. Nah, di sini
Kalau penilaian piutang itu pada laporan posisi keuangan melibatkan klasifikasi dan penilaian. Piutang tidak tertagih. Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih, yaitu ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih. Perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tidak tertagih. Next, metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih. Untuk piutang tidak tertagih melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Next, selanjutnya yaitu proses evaluasi penurunan nilai pada piutang. Piutang dianggap mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. Dengan kata lain, jika suatu perusahaan menilai piutang mereka untuk menentukan penurunan nilai setiap periode pelaporan dan memulai penilaian tersebut dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kerugian yang telah terjadi. Kemungkinan peristiwa kerugian tersebut bisa masalah. Yang pertama, keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, renegosiasi termin piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Dan terakhir, 4. Penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal meskipun belum dapat diidentifikasi dari aset individu dalam kelompok. Karakteristik piutang dan jenis-jenis piutang. Di sini yang pertama kita ambil yaitu karakteristik piutang. Nilai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo yang menjumlahkan piutang pokok dengan besaran bunga. Kedua, tanggal jatuh tempo, tanggal di mana wesel harus bayar. Yang ketiga, besaran bunga atau tingkat bunga yang merupakan tingkat bunga yang harus dibayar atas nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Kedua, wesel tagih. Yang ketiga, piutang lain-lain. Penyebab timbulnya piutang karena adanya pemberian kredit pada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tak tertagih jika belum ada pembayaran ketika tempo. Jatuh tempo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini terdapat 5. Yang pertama, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah, turunnya penjualan dan naiknya piutang. Saya ulangi, beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini. Yang pertama, naik piutang sedangkan penjualan tidak berubah, turunnya penjualan dan naiknya piutang, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. Pengelolaan piutang. Beberapa metode yang bisa dilakukan dalam mengelola piutang antara lain standar kredit, yang kedua syarat kredit, yang ketiga kebijakan kredit. Di sana terdapat Anda bisa lihat, dan yang pertama yang standar kredit itu ada penjelasannya, syarat kredit juga, kebijakan kredit juga. Di sini terdapat link-link. Jika Anda belum memahami atau belum jelas dari penjelasan saya, kalian bisa buka link tersebut. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya berharap hasil penjelasan saya yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf dalam penulisan dan dalam apapun. Salam semangat dan terima kasih.